Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran kariman aziman mubarakah unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala afdalil khalqi wa ashrafil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yudina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa muhibbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM Musola, pengurus masjid, pengurus Ubudiyah, para tokoh masyarakat, para ketua lingkungan, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan takrim saya pada malam hari di bulan yang penuh berkah ini. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah agar bisa melaksanakan ibadah puasa, tarawih, tadarus dan lain-lainnya dengan baik, benar, lurus dan ikhlas, yang insya Allah di penghujung Ramadan atau di 1 Syawal hari raya Idul Fitri Allah kembalikan kita kepada fitrah kita, kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, nggak lama ya, sampai 8:30 apa 10:30 ya. Intinya aja nih ya, kita kan sering denger tuh ketika kita mengikuti sholat jenazah ya, sholat mayit, harapan dari sahibul musibah atau kita umumnya itu mudah-mudahan ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang mau rohnya ditolak sama Allah, terus dibuang, dilemparin ke BKT ya, dilemparin ke Marunda? Nggak mau ya. Cuman ada cumannya nih, kalau kita pengen ruh kita nanti pada saat kita meninggal dunia, mati, naik ke langit, diterima oleh Allah, ya ruhnya harus suci, harus bersih gitu loh ya, harus bening jernih seperti dulu pertama kali ruh itu berada di sisi Allah ya. Ruh kita itu awalnya itu bersama Allah, di sisi Allah sebelum diciptakan jasad. Begitu bening, begitu jernih, begitu kemilau, putih, suci, itu ruh kita yang aslinya seperti itu. Kemudian Allah memberikan cobaan, ujian kepada ruh kita. Ruh kita itu masih tetap suci, bersih ketika masuk ke alam rahim ya. Masuk ke alam rahim, ruh kita itu masih bening, masih bersih, masih suci. Itu yang disebut fitrah, itu fitrah manusia. Itu jati diri kita yang sebenarnya lempanan itu, bukan badan ini, bukan ya.
Nah kemudian ketika ruh kita keluar bersama jasad, maka terjadi apa? Tangisan yang apa? Yang mengejutkan, kenceng, keras. Kagak ada sampai sekarang ini bayi lahir cengar cengir ketawa cekikikan, kagak ada. Pernah nggak dengar ada bayi lahir si anu no oroknya masa ketawa aja geli banget? Nggak ada kan? Yang ada nangis. Dan ketika bayi lahir nggak nangis, bikin bingung orang tua, bikin sedih. Kenapa ini bocah kok nggak nangis? Nggak umumnya bayi yang dilahirin, kok ini diem aja. Tapi ketika bayi lahir malah sang ibu yang begitu mempertaruhkan jiwa raganya melahirkan kita, dia malah tersenyum girang. Ya, berarti anaknya normal. Tuh. Nah, ketika bayi lahir itu nangis, menjerit, melengking, itu pertanda kehidupan alam dunia ini setar memasuki ujian dan percobaan untuk ruh itu. Mampukah dia mempertahankan kebeningan dan kesuciannya? Oh, ternyata nggak bisa. Allah pun tetap nggak diem aja. Allah yang nguji, tapi Allah yang memberikan apa? Seperangkat aturan supaya ruh kita itu tetap jernih, tetap bening. Maka diturunkanlah kitab-kitab, diturunkanlah para nabi, para rasul untuk mendampingi ruh kita. Sebetulnya jangan sampai terkontaminasi dan terpolusi dengan hawa kehidupan dunia. Ini kita diuji, makanya wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Ya, tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Itu sebetulnya untuk supaya kita jaga ruh kita. Jangan sampai kotor gara-gara harta. Ya, jangan sampai kotor ruh kita gara-gara jabatan. Baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam keagamaan, pengurus masjid, pengurus musola, pengurus ormas, itu kan jabatan dalam keagamaan. Tetap jangan sampai ngotorin hati kita, apalagi jabatan dalam pemerintahan dan kekuasaan. Ya, cari boleh milikin jabatan, tapi jangan sampai ngotorin hati. Nah, disitulah nanti banyak resep-resep, tip-tip yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya zikir, ngaji, banyak sholawat, apa aja yang baik-baik kerjain. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, kita akuin kita ini kan selama ini tertinggal jauh dalam ibadah. Kita cuman perasaan doang, perasaan gue udah tekun, perasaan gue udah banyak ibadah, perasaan gue udah taat, ya perasaan gue udah ahli surga. Itu perasaan kita, ya beda dengan penilaian Allah. Justru bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita berperasaan bahwa kita ini ahli taat, itu menunjukkan bahwa kita ahli maksiat. Ayo, hati-hati. Ya, kita kan suka merasa ahli taat, merasa rajin ibadah. Justru itu merasa rajin ibadah, penilaian Allah malas ibadah. Jadi kebalikannya, ya kita itu beradablah kepada Allah. Ketika kita merasa banyak salah, banyak dosa, disitulah Allah justru kamu nggak punya salah, kamu nggak punya dosa. Malah begitu Allah. Tapi kalau perasaan saya, ya Allah, dosa saya udah bersih, saya nggak punya dosa, saya udah taat, saya udah rajin. Apa kata Allah? Kamu rajin lempanan mana? Hah? Kamu taatnya lempanan mana? Saya tiap hari ke masjid, itu badan kamu tiap hari ke masjid, tapi hati kamu, pikiran kamu kemana? Digituin malah Pak, dikorek terus. Ya jangan dianggap kalau kita udah tiap hari ke masjid terus, wah udah ahli khair. Belum tentu. Kenapa? Karena kita ke masjid, ke musola hanya badan doang. Hati, pikiran kemana? Ke lebaran. Lebaran kira-kira kuenya apa? Ya kan, sofa nih perlu diservis atau diganti atau bagaimana? Iya, ini motor kayaknya udah mulai miring jalannya. Ya kan, perlu diganti apa enggak? Ya kan, ini bini romannya juga udah kurang lah. Kalau bini ditimbang-timbang, ya kan kira-kira tukar tambah apa enggak nih?
Jangan mau Bu. Ya kan, iya, masa mau lebaran segala bini ditimbang-timbang mau ditukar apa enggak, mau diganti apa enggak. Kan kacau kalau begitu. Iya, ya. Nah, jadi kita kembali kepada ruh kita. Jadi, ya singkatnya, ya, hakikat tujuan ibadah puasa adalah untuk terapi ruh kita supaya kembali bening, kembali bersih, kembali suci. Yang bahasa Nabi itu kawaladin yauma waladatu ummu. Ya, di penghujung Ramadan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Mana ada bayi yang sombong? Ada enggak? Betantang betenteng, bukan bayi, aki-aki. Iya, mana ada bayi ria? Enggak ada. Pengen dipuji, enggak ada bayi yang pengen dipuji. Ya kan? Mana ada bayi yang kesel dendam sama saudara, sama tetangga? Enggak ada. Bahkan diapain aja dia emang enggak gimana-gimana, paling sekedar nangis, ngerintih, andai kata dicubit, enggak bakalan bales. Enggak ada bayi dicubit balas cubit, bukan bayi. Sekali lagi apa? Aki-aki. Iya, dia diam aja, menerima apa adanya, dia jalani hidup ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Enggak banyak neko-neko. Itu bayi. Ya, tapi kita kan udah berubah, ya kan, dicubit sedikit balasnya mukul, ya kan, kadang-kadang udah mukul nendang, udah nendang nginjak, udah nginjak diangkat di ban, tuh kita, ya kan, iya, tetangga saudara, puasa nih udah malam keberapa ini? 7 apa 17? Lempanan saya udah 17 loh. Oh, ini lelet banget sih, baru 7. Iya, di malam ke-7 ini ya kan, gue ceneh banget. Tetangga gue sebelah emang apa? Lebaran masih tangi, puasa aja baru seminggu, segala ngecat, ya kan, segala tralis diganti, plafon direnovasi, apa-apaan sih? Nah, apa-apaan itu hak dia. Dia mau lagu apa kek? Ya kan, yang penting nggak ganggu kita yang sewot. Bayi ada nggak yang kayak gitu? Agak ada. Bayi mencuek aja, bodoh amat orang di sekelilingnya. Mau bagaimana? Yang penting dia bisa bernapas. Dan dengan napasnya dia tetap terhubung kepada Allah. Nah, inilah puasa. Jadi target tujuan utama puasa kita itu untuk mengembalikan ruh kita yang selama ini udah kotor, dekil, kumel, ya, supaya balik bersih lagi, gitu loh, ya. Ntar habis lebaran banyak kotor lagi, biarin, nggak apa-apa. Iya, memang seperti itu perjalanan hidup kita. Kan kita bukan malaikat, ya kan. Justru nanti dengan adanya dosa maksiat atau kita jatuh lagi dalam maksiat dan dosa, kita kembali lagi ke Allah. Itu loh, dengan istighfar, dengan kita mengakui diri kita ini salah, diri kita kotor, itu yang Allah demenin. Emang Allah pengen pengakuan kita, saya suci ya Allah, saya udah bersih? Enggak, justru Allah pengennya tuh kita, ya Allah saya kotor, saya banyak dosa, itu yang dipengenin Allah. Nah, supaya kita ngakuin begitu, kitanya harus apa? Ya harus jatuh kan dalam perbuatan dosa. Tapi yang penting jangan diapain? Jangan direncanain, gitu loh. Jangan disetting, ya kan, besok si Anu gua mau begal, itu jangan. Ya kan, besok nih gua mau jual sabu-sabu, untungnya gede, jangan direncanain begitu. Lepas aja, upayakan, perjuangkan, kerjakan yang halal. Tetap berupaya, berjuang untuk berada di jalan Allah. Tapi kemudian terpleset, minta sama Allah, ya Allah saya kepleset, bangunin, dibangunin sama Allah. Allah itu maha telaten. Ya, lihat ya, Asmaul Husna. Allah itu punya sifat sabar, as-sabur, artinya sabar. Kita kan bandel banget. Ukuran kita, kebandelan kita ini udah nggak pantas kita hidup. Udah parah banget, parah kan? Tapi nyatanya sampai sekarang kita masih hidup, masih nafas, masih bisa ngelihat ini, ngelihat itu, dengar ini, dengar itu, makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Apalagi tadi buka kolak apa 11 kom habis. Ya kan, akhirnya dia apa? Berat berangkat ke masjid. Ya kan, rebahan aja, baring musafir
perut ke masjid apa kagak ini ya, terawih apa kagak, kemelakeran kayaknya ini gua. Lah boleh jadi orang puasanya dendam. Dendam sama apa? Sama kolak. Puasanya dendam sama rujak es. Ya kan, meskipun cuaca dingin, hujan, ayo terus. Ya kan, nah itu kita puasa kita begitu. Tapi biarinlah. Ya kan, yang penting tetap kita selalu ada kesadaran, ya Allah, beginilah saya. Puasa saya begini ya Allah. Tarawih saya begini ya Allah. Sedekah saya begini ya Allah. Semuanya jelek, semuanya nggak ada yang bagus, nggak ada yang cakep. Yang begini justru disenengin sama Allah. Itu hamba namanya, Pak. Jadi hamba malah dikit-dikit saya bagus, saya bersih, saya suci, saya lebih baik daripada si anu. Itu bukan hamba namanya, itu Tuhan. Berarti kita ngerampas hak Allah, sifat rububiyah namanya. Nah, kita hamba yang harus kita terapkan namanya sifat ubudiyah. Kehambaan selalu merendah, selalu mengalah, selalu merasa lemah, miskin, fakir, bodoh, itu semuanya arahkan, rasakan dalam diri kita. Ya, untuk saya kaya, saya punya jabatan, saya kuat, itu Allah. Itu loh, paham kan? Jangan hak Allah kita rampas, kan Allahnya marah. Oh, kita aja punya hak kita dirampas, orang kita marah, kita oyok-oyok orangnya. Ya kan, kita kemplang tuh orangnya, apalagi Allah, ya kan, yang betul-betul Tuhan, yang tidak ada Tuhan kecuali la ilaha illallah. Ayo ya, di bulan Ramadan, bulan puasa ini banyakin la ilaha illallah. 8:30 lewat udah. Ya udah, itu aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kan juga ada tausiah dari guru-guru kita yang lain ya. Mudah-mudahan kita berharap ya, kekotoran ruh kita ini ya Allah kembalikan kepada kesucian, kepada kebeningan, dan pada kebersihan, sehingga suatu saat nanti kita dipanggil untuk kembali kepada Allah. Allah terima ruh kita ya, ditempatkan di sisinya dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, witirnya langsung 3 aja ya. Usolli sunatal witri salasa rokaatin, 3 rokaat ya. Ya demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.